Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga dengan jemaat yang mengikuti kebaktian secara live streaming, marilah kita satukan hati dan pikiran kita sebelum memulai ibadah kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 561 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakannya kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Amin. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, dan membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 187 ayat 3. Engkau lawan yang berdua.
Hukum Taurat Tuhan pada minggu hari ini adalah hukum Taurat yang ke-6 beserta dengan maksudnya. Kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Ya Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 681 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penembusan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab Aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 25 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini yang tertulis dari Wahyu 4 ayat 8 sampai 11.
Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup untuk selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 581 ayat 2 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat dalam minggu ini. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Kantate 15 Mei 2022, topik Minggu,
Bernyanyilah bagi Tuhan, merende mahamu di Jehovah. 1. Ibadah khusus. Ibadah khusus akan diadakan pada hari ini, Minggu 15 Mei 2022 di ibadah pukul 18.00 WIB. 2. Pesta Gotilon. A. Pesta Gotilon akan diadakan pada hari Minggu 26 Juni 2022. B. Setelah warta jemaat, kita dengarkan sosialisasi pada panitia dari Pesta Gotilon. C. Rapat panitia Pesta Gotilon akan diadakan pada hari ini 15 Mei 2022 mulai pukul 11.30 sampai dengan 15.00 WIB bertempat di ruang serbaguna gereja. Dimohon kehadiran semua panitia dan para halado. Warta ini sekaligus sebagai undangan. 3. Pertangyangan wilayah. Gereja kita melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Bagi warga jemaat bisa hadir di gereja dan yang tidak bisa hadir dapat mengikuti live streaming. Persembahan dapat diberikan melalui Sintua wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah pertangyangan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 adalah wilayah 12. Jadwal pertangyangan wilayah dapat dilihat di warta jemaat yang ada pada kita. 4. Jadwal perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan Hari Pentakosta. Yang pertama, ibadah Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 waktu pukul 077 WIB Sekolah Minggu Bahasa Indonesia. Pukul 077 WIB 7.00 WIB Bahasa Indonesia. Pukul 10.00 WIB Bahasa Batak. Pukul 18.00 WIB Bahasa Indonesia. 2. Ibadah Hari Turunnya Roh Kudus atau Pentakosta pertama pada hari Minggu 5 Juni 2022. Waktu pukul 07.00 WIB Sekolah Minggu Bahasa Indonesia. Pukul 07.00 WIB Bahasa Indonesia. Pukul 10.00 WIB Bahasa Batak. Pukul 18.00 WIB Bahasa Indonesia. 3. Ibadah Hari Turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kedua pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 waktu pukul 19.00 WIB Bahasa Batak. Dimohon kehadiran semua jemaat pada ibadah tersebut. 5. Dewan-dewan. 5.1 Dewan Koinonia. 5.1.1 Paskah Remaja Naposo Bulung. Pada hari Minggu 22 Mei 2022 remaja dan Naposo Bulung gereja kita akan mengadakan ibadah Paskah dilaksanakan di ibadah pukul 18.00 WIB. Rangkaian kegiatan pertama, ibadah diisi persembahan pujian remaja Naposo. Kedua, virtual choir perwakilan remaja Naposo. Ketiga, persembahan pujian oleh Moza Sitohang, solois You Raise Me Up, dan puisi oleh Beatrice. Keempat, pembagian snack atau pengganti telur Paskah di ibadah Minggu pagi, siang, dan sore. 5. Menerima tamu di ibadah pagi, siang, dan sore. Setelah warta jemaat kita, dengarkan sosialisasi dari panitia Paskah Remaja dan Naposo Bulung. 5.1.2 Seksi Lansia. A. Seksi Lansia akan mengadakan wisata rohani pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 bertempat di PT East West Seat Indonesia atau Ewindo di Purwakarta. B. Sermon lansia akan diadakan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 masuk pukul 10.00 WIB. Dimohon kehadiran semua lansia. 5.1.3 Seksi Perempuan. Sermon perempuan akan diadakan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 masuk pukul 16.00 WIB. Dimohon kehadiran semua perempuan. 5.2 Dewan Marturia Seksi Jending. Perayaan Paskah Raya Seksi Jending dan musik bersama pekerja terminal, pedagang, driver taksi, dan ojol sepasar Minggu akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 jam 16.00 WIB sampai selesai. Tema, tak terpisahkan dari kasih Allah. Dang tarsirang siang holong ni rohani debata. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Subtema, melalui perayaan Paskah Marturia ini
gereja kita akan semakin terpanggil mewartakan keselamatan, kasih Allah melalui pemberitaan Injil kepada setiap orang agar semakin kuat dan percaya akan kuasa Tuhan Yesus. 6. Pernikahan. 6.1 pengumuman kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Sabta Febrian Nadeak Eskom, putra dari Bapak Maralus Nadeak SPD dengan Ibu Rupina Boru Sinaga. Alamat Klaster Lavinia Residence, Blok C 7, Jalan Haji Amsir, RT 2 RW 4, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, wilayah 11. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, dengan Helena Borusianipar ST, putri dari Bapak Dr. Andus Timbul M. Sianipar, dengan Ibu Alida Borusiahan S. Farm. Alamat Jalan Farel Pasar Ibu nomor 12, Kelurahan Sukamakmur, Kecamatan Siantar Marihat, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Anggota Jemaat Mahanaim, Resort Mahanaim, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pemberkatan pernikahan akan diadakan pada hari Sabtu 21 Mei 2022 pukul 9.00 WIB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 6.2 pengumuman pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Marganda H. Hutagalung SH MSc, putra dari Bapak Sintua Dr. Dolok Hutagalung MSI dengan Ibu Mardiana Kartini Borusibarani MSI. Alamat Jalan Setiabudi Barat nomor 22, Setiabudi, Jakarta Selatan. Anggota Jemaat HKBP Menteng, Resort Menteng, dengan Dr. Masria Elizabeth Katarin Boru Sianipar, putri dari Bapak Sintua Kiraman Ronald Sianipar SHMM, dengan Ibu Arta Evelina Boru Napitupulu SEMM. Alamat Jalan Muara Dalam nomor 17, RT 8 RW 3, wilayah 2. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pemberkatan pernikahan akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 pukul 9.00 WIB di HKBP Menteng, Resort Menteng. 7. Jemaat meninggal. Pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 telah meninggal dunia Ibu Tiurlan Boru Hutagalung, umur 72 tahun, istri dari mendiang Bapak Masron Halomuan Sitanggang. Alamat Jalan Ranco Indah nomor 26F RT 008 RW 002 wilayah 17. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 8. Siasat Gereja atau RPP HKBP. Mulai hari ini, Minggu tanggal 15 Mei 2022, dikenakan siasat gereja atau RPP kepada Saudari Yanti Adelina Borusianipar. Alamat Jalan Kebagusan 1, Gang Mangga 2, wilayah 11, oleh karena menikah tanpa sepengetahuan gereja. 9. Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan 21 Mei 2022. Nama-nama jemaat yang berulang tahun ada di Warta Jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tertulis di Matius 6 ayat 33. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Kami persilakan kepada wakil panitia Pesta Kutilon dan wakil dari panitia Pasca Remaja Dadam Poso Bulung untuk melakukan sosialisasi. Terima kasih. Shalom, Horas Madihita Sudina. Salam damai Kristus menyertai kita.
Yang kami hormati Amang Pendeta Sobok Simanjuntak, yang kami hormati Amang Inang Parahado HKBP Pasar Minggu, yang kami hormati Amang Inang Jemaat HKBP Pasar Minggu, dan yang kami kasihi anak-anak kami Naposo Bulung, remaja HKBP Naposo Bulung Pasar Minggu. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Atas kasih dan rahmat-Nya, kita masih diberikan kesehatan untuk beribadah di pagi hari ini. Adapun Pesta Gotilon 2022 ini mengusung tema mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dengan subtema Pesta Gotilon 2022 merupakan anugerah dan wujud pengucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, khususnya di pandemik ini. Adapun puncak perayaan Pesta Gotilon ini diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2022 dengan pelayanan ibadah 1 kali. Dalam Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu 2022 terdapat beberapa rangkaian acara untuk mencari dana. Yang pertama, amplop ucapan syukur. Amplop ucapan syukur sudah ada di dalam buku warta yang sudah dilampirkan dan diserahkan di kantong depan gereja. Yang kedua, silua wilayah berupa uang tunai, makanan, buah dan barang dari wilayah 1 sampai 17. Silua kategorial, yaitu dari punguan kor berupa uang tunai dan silua barang. Yang keempat, lelang panitia yang berupa pin emas, lelang makanan, lelang barang, lagu dan tortor. Harga lelang bisa ditanyakan kepada sintua wilayah. Yang kelima, penjualan kupon berhadiah. Adapun untuk kupon tersebut dapat dipesan melalui sintua wilayah atau bisa kita beli di meja panitia di depan gereja. Pada hari ini panitia melakukan bazar makanan dan buah di depan gereja dengan harga 1 juta per parcel. Marilah kita wujudkan, marilah kita membeli setelah selesai ibadah kita. Panitia sudah menyediakan beberapa makanan dan buah di depan gereja. Dalam tahun kesehatan ini, marilah kita semua dalam sehati sepikir di dalam melaksanakan pelayanan lewat acara Gotilon 2022 ini. Bersama kita melaksanakan Gotilon ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Salam kami dari panitia Pesta Gotilon. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Yang terhormat Pendeta Sobok Simanjuntak STHMM, yang saya hormati Amang Inang Parhalado, Amang Inang orang tua kami, serta yang saya kasihi teman-teman remaja dan Naposo Bulung sekalian, baik yang hadir secara langsung pada saat ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas berkat-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk bersekutu memuji dan memuliakan namanya. Saya, Maria Hutapea, dari perwakilan Panitia Remaja, Paskah Remaja dan Naposo Bulung HKBP Pasar Minggu tahun 2022,
ingin menyampaikan beberapa informasi terkait perayaan Paskah kami. Dalam rangka membangkitkan dan memperbaharui kembali semangat dan sukacita kebangkitan Tuhan Yesus, Seksi Remaja dan Apostol Bulung HKBP Pasar Minggu akan mengadakan ibadah perayaan Paskah pada Minggu 22 Mei 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai di ibadah sore. Perayaan Paskah ini akan bertempat di Gereja HKBP Pasar Minggu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan teratur selama ibadah berlangsung. Adapun tema dan subtema yang akan diusung yaitu tema tak terpisahkan dari kasih Allah yang diambil dari Roma 8 ayat 38 sampai 39 dan subtema melalui ibadah perayaan Paskah ini remaja dan apostol dapat bersama bersyukur untuk anugerah keselamatan yang telah diberikan Tuhan lewat pengorbanannya di kayu salib dan mengingatkan kembali remaja dan apostol akan makna Paskah yang sesungguhnya. Adapun beberapa kegiatan yang akan kami lakukan pada perayaan Paskah tanggal 22 Mei 2020 ini antara lain 1. Mempersembahkan pujian pada ibadah. 2. Melakukan pelayanan penerimaan tamu di ibadah pagi, ibadah siang, dan ibadah sore. 3. Melayani sebagai seksi musik di ibadah sore. Serta yang keempat, membagikan snack dan telur setelah selesai ibadah pagi, siang, dan sore yang bertempat di pintu luar gereja kepada jemaat yang hadir. Ibadah ini akan disiarkan secara live streaming sehingga teman-teman dan orang tua kami yang berhalangan hadir dapat menyaksikannya secara live streaming dari YouTube Gereja HKBP Pasar Minggu. Selanjutnya, kami juga memohon kepada seluruh kakak Apostol Bulung, rekan remaja, dan orang tua kami untuk menghimbau anak-anaknya yang tergabung dalam kategori remaja dan Apostol Bulung untuk bersama-sama berpartisipasi dalam perayaan Paskah ini. Demikian sosialisasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Shalom, Horas. Mari kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 11 dan kita mengumpulkan persembahan. Thank you.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di tengah-tengah persekutuan kita dengan Tuhan di Minggu Kantate pada hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Keluaran 15 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Mari kita ikuti dalam Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakannya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan. Kantate. Kantate itu memiliki arti nyanyikanlah, bernyanyilah bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bernyanyi memuji Tuhan adalah menjadi kewajiban, telah menjadi panggilan hidup, telah menjadi keharusan bagi kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ada beberapa hal dalam bentuk pujian yang biasa kita lakukan. Ada pembacaan firman Tuhan, mendengar khotbah, berdoa, dan sejenis dengan itu adalah bernyanyi. Nyanyian dalam kehidupan orang percaya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adalah kesaksian, adalah konfesi, menyaksikan dari fakta-fakta pengalaman hidup tentang karya dan perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena biasanya dari nyanyian itu tergambar kehidupan setiap orang. Dari nyanyian itu dan setiap orang bernyanyi tergambar apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Ketika orang bergabung secara spontan, dia bisa akan bernyanyi dengan lagu-lagu yang sedih. Bulu songon na lungun-lungun edena,
nadonggo hura pergumulan nate. Dari nyanyian setiap orang nampak apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Dalam sukacita dan duka cita, ekspresi kehidupan yang sedang terjadi terlihat dalam ungkapan. Itu makanya kita bilang bahwa nyanyian itu adalah kesaksian hidup. Kompesi apa yang sedang terjadi kita alami, apa yang sedang kita hadapi, tentu kelihatan dalam warna-warni nyanyian itu. Bahkan nyanyian umum tanpa nyanyian rohani juga sering menggambarkan situasi yang sedang terjadi di dunia ini. Mari kita lihat contohnya lagu-lagu umum yang bisa kita katakan di luar lagu rohani. Ketika Iwan Fals melihat perjalanan bangsa ini, ketika Iwan Fals melihat kinerja para wakil-wakil rakyat di negeri ini, secara spontan dia mengubah dan menciptakan lagu dan dia bernyanyi untuk itu. Dan bahkan mungkin kejadian-kejadian yang lain dituangkan dalam bentuk kesaksian dalam kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks kehidupan kita orang percaya, molo pada bisuk ni huriat HKBP termasuk tokoh-tokoh nih HKBP, ipurus nih HKBP, secara khusus opui ipurus Dr. Bonar Nabi Tupulu, selalu dia berkata begini, setelah Alkitab itu amanginang, bahwa Bibil yang kedua bagi HKBP adalah buku Ende. Dung Bibelon, Bibil nomor 2 di hita, buku Ende do. Bahkan refleksi dari firman Tuhan itu tertuang, bahkan menjadi khotbah yang cepat bisa diserap setiap orang adalah dalam buku Ende itu. Sebenarnya nyanyian dan buku Ende kita itu adalah hasil dari pergumulan yang direfleksikan dari Alkitab itu. Itu makanya disebut, kalau dalam gereja kita selalu kita memahami bahwa buku Ende itu adalah Alkitab nomor 2. Amin. Maksud tunang mermiam-miam di sini. Contohnya kalau dalam hukum Tuhan keempat dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat tamu mapabadiahon hari Minggui. Lalu dalam buku Ende itu diterjemahkan amanginang bagaimana mengajak orang untuk hadir dan beribadah kepada Tuhan, nomor 1 dan 18. Ringgas mahoton diku memuji de, itu nomor 1. Lalu kalau dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat dalam kitab Keluaran 20, hukum Taurat itu diingatkan dalam firman Tuhan, lalu diterjemahkan dan digubah lagi agar orang tergugah untuk itu, dinyanyikan nomor 18. Uka bahal na umuli bagasni debataki. Aitu sido au nang muli ganuk Jepang. Semua di situ, semua dituangkan dalam nyanyian kesaksian kehidupan kita itu. Ketika firman Tuhan mengajak kita, ketika kita bergumul, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita mendekatkan di dalam Tuhan. Dalam buku-buku nyanyian kita itu dihantar untuk melihat dan menyaksikan kebesaran Tuhan. Ketika kita sakit amanginang, ketika kita mengalami
ada gangguan-gangguan fisik dalam kehidupan kita. Jika Yesus adalah sang penyembuh, jika Tuhan adalah sang maha kuasa seperti kitab Wahyu tadi, semua para makhluk memuji dan memuliakan kekuasaan Tuhan. Lalu dalam buku Ende diajak semua orang, nomor 452 contohnya. Naro pandaun di boloni ima Tuhan ta Yesus. Di daun ina marsahiti hisar di bahin Yesus. Semua di situ diajak kesaksian kita. Itu makanya kita pahami Bapak Ibu Saudara-saudara, betul-betul buku nyanyian kita itu adalah kesaksian bahwa itu kita pahami adalah Alkitab nomor 2 dalam kehidupan kita. Langsung mengajak kita dekat dan berefleksi kehidupan bahwa satu-satunya jalan kita bersaksi siapa itu Tuhan dalam hidup kita itu tertuang dalam nyanyian-nyanyian yang dikumandangkan dalam kehidupan kita. Hidup terboto do zolma napas las rohana do marsak. Sianedena terboto do. Baju nang tegang-tegang kamu, ini masih pagi loh, masih segar-segar ini. Biasanya orang mengejar minggu pagi, pada pagi kan karena masih segar. Atau masih ngantuk ya. Ya boleh juga masih ngantuk kan, tapi masih segar. Biasanya kelihatan dari nyanyian-nyanyian setiap orang, ketahuan dia apa sedang berseri hatinya, apakah sedang sedih, apakah sedang dalam ada gangguan-gangguan, biasanya ketahuan. Dan memang kita diajak kalau dalam secara pengaturnya buku ende kita itu memang iya. Damarasing gotong mare edde tikki ulalas ni rohate. Ido mangsiani par. Ido dah. Dan mungkin mate zolma kan bakke di zuluniba baenon edde nagirang kan. Dan mungkin ya tong. Hidup diatur mulu dihitak kede. Edde tikki pangapulion, edde tikki songonon, edde tikki songonon, edde tikki songonon, semua. Ya memang gereja yang teratur seperti itu, yang enggak mungkin dong orang di tempat meninggal bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara, tepuk tangan lagi, enggak mungkin bukan. Ya kita harus sesuaikan. Jadi kita diatur itu. Jadi para remaja yang sedang belajar sini, belum buku ende kan sudah dipelajari. Semua ada aturan mainnya. Ya ketika kita ada mengalami sedih, ya mari apa lagu biar kita yakin Tuhan menolong kita. Ketika kita bergembira apa? Marulup-ulup tondiki. Dan mungkin dinamate baenon edde marulup-ulup tondiki halakat tangis-tangis. Tidak mungkin. Semua ada tempatnya. Jadi terboto zolma situasi apa dia dalam nyanyiannya. Bahkan dari raut wajahnya kelihatan. Ya, itu nyanyian. Mulu dihamiat di dok sian dari siulnya juga ketahuan orang sedang apa yang terjadi dalam dia. Masih tahu bersiul, laki-laki masih tahu bersiul. Butamu udah betah bermil-mil mulu hatawatak ade. Ya dak sudi mungkin di son sudah dulu kan saya ingat baru SD saya kenal harmonika. Tadamu do harmonika nggo par kota kan. Hutan ami dangong harmonika, dung SD pia hutan deh. Ipe ngakala sonomra. Tapi siapa tahu orang Amanginang para remaja-remaja ini tidak mengerti lagi bersiul, bermil-mil hatapatakna. Mungkin sudah pakai harmonika kan. Dari siulnya pun ketahuan orang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu yang mau kita lihat dalam khotbah ini. Jika Miriam saudaranya Musa itu dan Harun itu mengajak umat Israel bernyanyi. Bernyanyilah bagi Tuhan. Dia mau memperlihatkan
kondisi yang pahit yang mereka alami, 430 tahun diperbudak di tanah Mesir oleh Raja Firaun dengan raja-raja yang telah berganti-ganti memperbudak, memperdaya mereka di tanah Mesir. 430 tahun Bapak Ibu Saudara-saudara. Walau mereka bisa menikmati hidup, artinya dalam perbudakan itu mereka hidup di sana, bisa bercocok tanam, bisa makan, tetapi mereka tetap menjadi orang-orang yang ditindas di tanah Mesir 430 tahun. Tuhan mau membebaskan mereka dari situ, tapi Firaun dengan pahlawan-pahlawannya itu menghadang mereka tidak bisa kembali dari tanah Mesir itu. Bahkan sampai Tuhan menghajar Firaun dengan memberikan ke-10 tulah agar dia membebaskan umatnya itu. Tetapi Firaun tetap, dan pahlawan-pahlawannya itu tetap tidak memperbolehkan dan menghadang mereka untuk tidak bisa kembali ke tanah mereka sendiri, ke tanah Kanaan. Lalu Tuhan bertindak. Ketika mereka mau menyeberangi Laut Merah itu, kita bayangkan kehebatan, keajaiban Tuhan. Ketika umat Israel melintas, dan mungkin mereka gugup, telah dari belakang pahlawan Firaun telah mengejar mereka. Barangkali bisa pada saat itu mereka telah terperogok dan bingung, kemana laut di depan. Tapi Tuhan membelah laut itu. Keajaiban yang luar biasa. Lalu mereka melintas, laut itu kering. Lalu pahlawan-pahlawan pala tentara Firaun itu dengan kudanya, setelah umat Israel lewat dari situ, mereka melintasinya. Lalu laut itu menyatu kembali. Mereka, para pahlawan-pahlawan, tentara-tentara, pasukan kuda perang Firaun itu meninggal di dalam laut. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kepada inti khotbah ini mau saya katakan dari sini, jangan coba-coba tantang kemahakuasaan Tuhan. Firaun yang keras hati semakin dikeraskan oleh Tuhan, karena tidak mau dengar. Adong gozol matorus songoni, dibiarkan Tuhan semakin keras hatinya. Dibiarkan Tuhan tidak berubah, semakin keras, semakin membatu, terus semakin membatu. Firaun itu, walau di akhirnya dia harus mengalami kepahitan, dia harus tersungkur dalam kehidupannya. Pertama dari situ saya katakan, jangan coba-coba dengan kekerasan hatimu menantang Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Dagu danget songoni, dangu lumu batorus ala persoalan harga diri. Mungkin raja si Firaun kan. Jadi ini persoalan harga diri. Jadi harga diri kita itu jangan terlalu tinggi manginang. Hati-hati dikeraskan Tuhan. Jadi berulani harga diri. Kan no ngalani harga diri jolma honna perkara do. Terus natuari ada beritanya mangruh stompuli. Bigihamu do itahe. Adong kamu mau nutup berita na pigarion. Unak saya hula pilim sinetron toton hamu wakene ini. Sipata bigihamu ka berita ya sadong gunana. Unak saya hulan aya remaja-remaja gosalan nonton-nonton itu. Pangoto-to itu sinetron tahun. Gak pernah miskin. Gak pernah kelaparan. Cerita-cerita miskin, makan-makan di restoran, nah pilih apa begitu? Unak kalau saya ulang itu, bisa patak kaberita itu tonnya mu, karena saya tahu nama saya Portibion, apa itu semalam itu tentang Rutompul itu, hanya persoalan dia memakai
atau mempertunjukkan pakaian apa itu, Papua atau orang apa itu, dilaporkan. Semua seperti itu. Patibuh warga diri ni sol mau di Portibion. Padahal kita tidak tahu Bapak Ibu saudara-saudara, dunia ini penuh dengan sandiwara dan kebohongan. Tidak sedak-segan orang membantah apa yang dia katakan. Tangan doki, mana buktinya? Badang kau ngatong rekaman, dangadong dia membantah dan bersifat lidah. Karena kekerasan, persoalan harga diri dalam dunia. Mulubu di gabusi hozol may sangkal hona ni dokmu di Portibion dituhani daktar sangkali. Apa yang pernah kau ucapkan, Tuhan rekam selama-lamanya. Itu para hapor siaon. Tenggoy Portibio baru tado katong. Tak kaya udok ko ni. Nadigan nina kan sehari-hari. Badang buidot tong. Itu makanya jangan selalu bawa kalau molonga tibo hapor siaw tahu nak sewa buan hukum dunia tu hukum Portibi molo halak nok porsier hori Tuhan Yesus habiari matu Tuhan olan itu engke Portibio boru telu hita. Tapi lihat, ingatlah sebagai orang beriman, dunia, lihat kekuasaan Tuhan itu luar biasa. Jika Tuhan membelah laut itu, sebenarnya ketika itu terjadi, pasukan-pasukan Firaun itu sudah harus bertanya, waduh apa ini? Sudah keajaiban ini, sudah luar biasa Tuhannya orang Israel ini. Ini malah enggak, dia mencemburkan dirinya berjalan di laut itu, ya mati dong. Jadi bukan Tuhan yang mematikan mereka, siapa? Dirinya sendiri yang mematikan dirinya. Ya undak taruh tong takang ko Tuhan ini. Bangai petudu songoni halongangan martakang dobe aturanna dang bebah jora mahita. Mudur mahita. Berarti tohodo HP Tuhan nai. Ina manya dohonona. Odang martakang do. Kita bayangkan pada kuda perang pada saat itu mungkin dustas. Mereka menganggap dirinya punya power yang luar biasa. Terakhir ketika mereka melintas dengan kekuasaan Tuhan di dalam laut itu, yang terjadi di membelah laut itu, ya tertelan dong. Jadi ulu dosongoni mata kaku, jago dua hebat daunnya. Sekarang kau bisa menang. Ingat, 2-3 hari, setahun 2-3 tahun, tidak anakmu, cucumu akan mengalami itu. Jeburu merasa hitan wang hebat. Aku sotong angka etek ko tua, enggak kita dahwawin kan. Ini saya, boleh sekarang boleh. Ingat, kau punya anak, kau punya putra putri, besok cucumu, cicitmu sampai ke depan bisa mengalami kepahitan. Ido mulu halak naporsea. Jadi jangan berkeras. Jangan berkeras. Para pahlawan Firaun itu tidak melihat kebesaran Tuhan itu. Keajaiban itu sebenarnya sudah harus menyadarkan mereka. Lalu Miriam yang melihat keajaiban itu yang khotbah ini. Miriam itu iboto ni si Musai, iboto ni si Haruni, na mangurupi iboto nai, na niudutan ni si Joshua ulon nai. Dia melihat kebesaran Tuhan itu, daktar dok ngamanangaha. Kita bayangkan kekaguman dia akan kehebatan kekuasaan Tuhan itu. Mereka bisa terlepas, merdeka. Aduh, tidak bisa dikatakan musuhnya semua telah tertinggal. Bahkan bukan hanya tertinggal, dikalahkan oleh Tuhan itu sendiri. Lalu dia mengambil rebana dan para perempuan itu, marilah menyanyikan Tuhan. Marilah bernyanyi untuk Tuhan. Oleh sebab itu, menyanyi untuk Tuhan, ajakan Miriam itu adalah menyaksikan karya Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Menyanyikan nyanyian bagi Tuhan adalah menyaksikan karya Tuhan dalam hidup Bapak Ibu saudara-saudara. Karya Tuhan dalam hidup kita ini selalu baru Bapak Ibu saudara-saudara. Berkat Tuhan dalam hidup kita ini Bapak Ibu saudara-saudara selalu baru tiap hari.
Percaya enggak? Berkat Tuhan selalu baru setiap saat bagi kita. Percaya? Terus diberu pasu-pasu ini di batani kita. Terus setiap pagi kita hidup menikmati udara yang baru, menikmati hari yang baru. Terus berkat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Menyanyikan kebesaran Tuhan, lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Hidup bekwawali na king zamiton. Dangadong ulu ni harak Kristen, ganu obas ganu tiki, naso ikon patuduhon pamujion kesaksian tu Tuhani, kapanpun dan dimanapun. Bapak Ibu saudara-saudara, secara pengertian, secara etimologi, bernyanyi benar adalah ungkapan. Verbal, vokal, itu secara terjemahan umum. Tapi dalam pemahaman pemaknaan beriman dan berteologi, Bapak Ibu saudara-saudara, bernyanyi bukanlah hanya vokal dan secara verbal. Karena apa? Ada orang yang bisu. Namanya bisu. Tuna apa namanya tahe? Tunarungro, dan mereka orang-orang yang sangat luar biasa memuji memuliakan nama Tuhan walau mereka tunarungu. Berarti bernyanyi dalam konteks beriman bukan hanya persoalan cantiknya dan indahnya dan bisanya orang berbicara dengan lidah dan bibir. Jelas sipata mulu siap partodion hera duminggan nama marede hohom. Artinya ungkapan iman yang kelihatan dari fakta-fakta dan gaya hidup. Daripada saya bisa bernyanyi menyanyikan lagu bisa sampai 1, 2, 3 oktav. Atau mungkin suara saya bisa sampai, kalau not 4/4 itu bisa sampai menyanyikan 12 ketuk panjangnya. Luar biasa suara saya. Tapi sering tidak seiring tingginya oktapnya suaranya itu dengan tingginya konteks dia dalam mengekspresikan imannya dalam hidup. Hidup bersifat uluru hilala roha. Mulu hidup hakabipion gereja yang bernyanyi las dorohako. Baik tong las dorohate sikan. Di piga-piga gereja no kubulus. Dunggu sada gereja ikon sia menang 10 kor. Tiap merminggu. Sudah. Dang ibadah pagi siang sore manang tongari diholat di sada berminggu nido. 8 sekitar segitulah. Ikut merkur sudah. Toho tahe gereja na bernyanyi do hamin narohako. Alihado hubigi sada pimpinan dia kami mandok sonon. Ay merminggu dang nalo festival kurin di mana. Ala mungkin dang boleh diatur kan. Ay buru ne bagiun itu tiap minggu, obat tiap minggu kan. Ay bulu pala wen. Alai tahalat sod di gereja yang bernyanyi. Lalu bisa kita lihat, kita analisis dulu manginang. Kalau penyanyi rohani akaparkuri kan sebetulnya mereka lebih hebat berkhotbah dari kami sebagai pendeta. Karena nyanyian kan khotbah.
Jamita do, itu jamita na paling mengenak. Jamita na paling reflektif mengenak dalam kehidupan kita. Edero, kurido. Bahaya kok kamu meturitusuk buat hati ya kan, mulu merkorak kama contohna. Patakos roham pareso dirim da 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 da. Itu rituluk go. Patakas roham. Bamulu hami dang boy sang nikam berjamita. Bay dia boy, ngeri mah di tahun mari minggu nang rowe treno mudo kan. Anggo parede itu tersongoni do. Tugu geleng mimananda harajaoni debata rapmaholau. HP pas bedel anak nginangon. Ngiri mah puang nginatay ituri dua winna kan. Tersangkai winna kan. Karena apa? Nyanyian adalah khotbah yang langsung mengena, lebih hebat daripada khotbah pendeta. Satu nyanyian kor itu adalah lebih hebat dari 1000 khotbah terpopuler. Neneng dohonokku denggamai. Tetapi tunarungu juga bernyanyi untuk Tuhan. Artinya ekspresi dan gaya hidup kita ini yang menyaksikan kebesaran dan keluar biasaan Tuhan menyertai kita dan melepaskan kita dari persoalan hidup ini. Alanido eddedo jamita na bangolo na luar biasa adalah gaya hidup. Eporus kita Jewarnek mengatakan itu. Ngulumido jamitam. Hidupmu lah khotbahmu, hidupmu lah nyanyianmu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Adalah bagaimana menginang hidup kita ini, menyaksikan selalu, bersyukur selalu, menyampaikan syukur selalu kepada Tuhan. Contoh, gudang godalata madok mau lihat itu Tuhan nih. Buluh latikilas roha, taboto bersyukur tu Tuhan biasa dui. Contohnya lulusan akommu tuakmil, tuakmol, monang penes, dapokmu utung belga dan lain-lain. Lalu kau bersyukur itu biasa. Biasa doi kan? Songod dihamian, mulai hami rupani akka gereja na sakku tahu tahun, hola seorang anak konna mabiar ro itu gereja sozolo dilian ubana hamalateo tu situana saya taruh tu gereja. Dan ngitik tinggi, maile dui. Soni do betai son. Soni do be ko taon. Bahidom ima belgana unang majo. Ai Roma situ rupani. Ai wasa nang ibabuah horo be tertik ter unang majo manga ga. Lagi tipis meng dopetuin na. Alani belgani rohana. Iya, memang fakta mang. Saya menceritakan hidup bergereja yang sebenarnya. Ain wang gusten silat tikting baru pendeta saya menjadi pejabat guru ya GB Pentang Jawa siantar ikut suraton do petong Cinalo do hamalation sian opung ni sitaronggal ala melua nasida sia parmaran HP dong sah nasida di jabu nasida seorang pahopu nasida di pasah mahamalation nak turia tu bangun tu situ soni do petong hami onong jicaki hamu bah aina manang napa model rekuper hurio munodok botoy kan soni itulah ungkapan syukur itu, nyanyiannya bagi Tuhan itu, ekspresi hidupnya itu. Baunak pola zol matu pinahan nape maranak korbona didok go mau liate tu Tuhani merhiti gereja ba hidup mulai hami bah dak boto ham. Artinya kalau dalam suasana yang enak-enak seperti itu kita menyantunkan lagu dan bersyukur kepada Tuhan, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan adalah hal biasa. Lalu bagaimana ketika engkau menghadapi kesulitan? Bagaimana ketika engkau susah? Bagaimana ketika hidupmu bergumul? Bagaimana ketika hidupmu banyak persoalan menimpa kehidupanmu? Baca kitab Yosua pasal 6 mulai dari ayat 1 sampai 27 nanti. Runtuhnya tembok Jericho. Ketika tembok Jericho itu telah ditembok habis-habisan oleh rajanya dan orang Israel tidak bisa melakukan apa-apa.
penentangan terhadap umat Tuhan. Lalu Josia memimpin para bala-bala tentaranya, membunyikan trompet, membunyikan rebana. Dan ketika dibunyikan trompet itu, menyaksikan bahwa Tuhan itu perkasa. Apa yang terjadi tentang tembok Jericho? Roboh, hancur. Oleh sebab itu lantunkanlah pujianmu, syukurmu kepada Tuhan, walau engkau ditimpa badai, walau engkau sedang dalam persoalan, dalam masalah besar dan kecil, tetap ungkapkan syukurmu, yakinkan dirimu semakin dekat kepada Tuhan. Justru semakin banyak kita mengalami persoalan-persoalan hidup ini, justru kita harus semakin kuat menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan dengan keyakinan ekspresi hidup yang tunduk dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, banyak berkat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Nyanyikanlah dengan gaya hidupmu, ketaatanmu kepada Tuhanmu. Nak songon di piga-piga hal rupani, ya tiki merkur ro, buludang merkur dang ro. Dang soni ya to ngayari ya kan tumago mau nak perkuri ba soni do kan merkuri tan non inna daung atong dang berminggu jauh inna ai ido ai bahasa soni itu konteks pemahaman yang sangat kurang tepat. Bukan itu. Beje mau lo torusan no pandemi dang masa bi merkur dang berminggu be dungi lau tu dia dui dang mungkin merkur salak ngeje bukan dang kurgor ni ya do mur salak ngi merede sulu solois ya, artinya di setiap saat di mana kita gaya hidup kita, dari persaudaraan kita, dari kelembutan hati kita, dari yang keras kita lembutkan persaudaraan kita ini, dari kehidupan yang saling mencaci maki ketika kita mau berbaur dengan orang lain, adalah nyanyian baru, adalah gaya hidup yang mengekspresikan ketaatan kepada Tuhan. Janganlah menjadi Firaun, tetapi hendaklah engkau menjadi pengikut Miriam. Nyanyikanlah dari segala apa yang kau perbuat bagi Tuhan. Tidak lama lagi kita menginang pesta Gotilon. Pesta Gotilon itu kita adopsi dari pesta perayaan pondok daun yang dilakukan oleh umat Israel. Bagaimana mereka berjalan di tanah Mesir itu tidak ada apa-apa. Mereka di padang gurun, tapi Tuhan memberikan segala sesuatu dalam hidupnya. Kita juga seperti itu. Kita aminkan itu setiap tahun dalam HKBP, mensyukuri segala berkat-berkat jasmani yang kita terima dari Tuhan. Di dalam pesta Gotilon, Maria Manginang, itu adalah ungkapan dan nyanyian kita yang harus kita lantunkan kepada Tuhan. Syukurilah perbuatan Tuhan, syukurilah penyertaan Tuhan melalui nyanyian-nyanyian secara verbal dan nyanyian-nyanyian secara gaya hidup, agar hidupmu tetap terberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang menyapa kami di minggu kami yang sangat indah ini. Betapa besar Engkau Tuhan, betapa besar kemuliaan-Mu Tuhan dalam hidup kami ini. Hanya lewat ungkapan, nyanyian dan perbuatan yang bisa kami lakukan, rasa syukur kami dan kesaksian kehidupan kami kepada Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa kami lakukan Tuhan, kecuali dari pengakuan kami, ketaatan kami di dalam gaya-gaya hidup kami. Itulah yang menjadi nyanyian-nyanyian baru dalam kehidupan kami ini.
sama seperti Engkau membebaskan umat-Mu Israel. Lebih-lebih dari situ kami telah Engkau bebaskan dari perbudakan dosa. Engkau telah membebaskan kami. Bahkan kami akan memperoleh hidup abadi di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Ajarlah kami Tuhan memakai hidup kami menjadi kemuliaan, menjadi nyanyian yang baru selalu bagi Tuhan. Agar berkat Tuhan senantiasa terjadi dan mengalir dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu HKBP Pasar Minggu ini. Dari anak-anak kecil, bayi, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang tua dan lansia. Walau banyak pergumulan di tengah-tengah kehidupan kami yakin dan percaya lebih besar kuasa dan berkat Tuhan yang melepaskan dan selalu menuntun kami. Biarlah Tuhan selalu memberkati seluruh jemaat-Mu HKBP Pasar Minggu ini, menolong kami dalam segala pergumulan kami. Seluruh pelayanan kami Tuhan di gereja ini, kami tidak mampu, kami tidak layak, tapi karena kuasa dan kebesaran Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan akan mampukan kami Tuhan seluruhnya. Para pelayan tahbisan, non tahbisan, panitia yang melakukan segala pekerjaannya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan hikmat, kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga kami Tuhan semua melantunkan lagu nyanyian baru, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati Tuhan seluruh para hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah gereja-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan kita serahkan persembahan kita untuk Tuhan. Kemuliaan
yang bakal bagi orang percaya. Bergemarlah menyaksikan kemuliaan namanya, dengan segenap hatimu menyanyikan namanya. Tiap hari, tiap malam, jangan melupakannya. Mazmur dan puji-pujian nyanyikanlah baginya, dengan musik yang indah muliakanlah. Kita nyanyikan ayat 2. Bergemarlah memasukkan firman dan perdamaian, dan redakan permusuhan, iri hati dan dendam. Kedamaian dari Tuhan haruslah diwujudkan. Kemurahan hati kita tanda orang beriman. Bahagialah semua yang lakukan firman-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.